Jemaat yang terkasih, salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu 15 Trinitatis dengan tema Jangan Menghakimi. Kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk memasuki ibadah kita saat teduh dimulai. Amin. Bernyanyi kita dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah menderita dan mati bagi kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga
sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyilah kita dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Juga besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi, sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bernyanyilah kita dari PKJ nomor 241 ayat 1.
Marilah kita membacakan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kita baca secara responsoria. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendedam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mengati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan bersujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bernyanyilah kita dari PKJ nomor 232 ayat 1 tambah 3. Kita
Marilah kita mendengarkan lagu puji-pujian dari kaum ibu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Serentak kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bernyanyilah kita dari PKJ nomor 263 ayat 1 tambah 3. Sekarang doa syafaat. Untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpuji termulialah Engkau ya Bapa, di mana kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang menyertai segala kehidupan kami. Kami bersyukur pada minggu hari ini kami boleh datang ke bait suci-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian kami ya Bapa, segala ibadah kami pada minggu hari ini, biarlah itu boleh berkenan menjadi pujian bagi Tuhan, dan kami rasakan menjadi sukacita dalam kehidupan kami masing-masing jemaat Tuhan. Bapa kami yang baik, kami sungguh menyerahkan segala kehidupan kami jemaat Tuhan, supaya Tuhan senantiasa boleh berkarya dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam setiap keluarga kami, bahkan di dalam setiap aktivitas kami, supaya kami boleh semakin merasakan kasih Tuhan yang boleh memimpin segala kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa buat negara kami ini. Biarlah Engkau yang boleh memimpin segala pemimpin kami. Biarlah lewat mereka boleh kami merasakan kenyamanan, khususnya buat kami boleh beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati semua pemimpin kami mulai yang terendah sampai yang tertinggi, supaya mereka boleh bekerja hanya takut di dalam nama Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat segala aktivitas kami jemaat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati segala pekerjaan kami, biarlah Engkau yang boleh campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami semakin merasakan bahwa Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan Engkau berfirman lewat hamba-Mu. Biarlah Engkau berkati kami, hati dan pikiran kami. Kau menyediakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memberkati hamba-Mu ini. Biarlah lewat hamba-Mu ini semakin kami diberkati di dalam firman-Mu,
Dan boleh hamba-Mu menjadi saluran berkat di dalam jemaat-Mu ini, supaya kami semakin merasakan kasih Tuhan yang boleh berkarya dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh serahkan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau yang boleh menghapuskan itu semuanya, agar kami layak menerima berkat-berkat dan firman-Mu pada minggu hari ini. Inilah doa kami kepada-Mu ya Bapa. Terimalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan lagu puji-pujian dari kaum pria. Leon matuhan Tuhan, ngoluku dohok rohaki, gogoku nang pikiraki, marobas tiado panmi. Tuhan ajaria, Tuhan patah maaf, pahot pikiraki, unang bemungila. Sai bargogon, sai bargogon, sai barohai, sai barohai, dinagale nahura, boto am, sai tong sai tong diroi, sai tong sosoi, asura sayom, sotar paboa aulomo, makuling mau Tuhan, manangi nangi dona posomo. Amin. Bernyanyi kita dari PKJ nomor 179 ayat 1 sampai 2. Tuhan
Kita berdoa. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan Allah kami, yang hadir untuk menyertai hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan menerima sabda firman-Mu dengan kebaikan hati kami di dalam Roh Kudus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Pada minggu yang berbahagia ini, kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan Allah yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya Korintus yang pertama, yakni dari pasal yang keempat dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sampai demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari pada minggu ini tentang hal menghakimi. Karena itulah kita disapa kembali untuk menjaga hati, sikap, perbuatan, dan akhlak kita. Ketika kita berbicara tentang menghakimi, ada orang yang mengidentikan kata menghakimi itu dengan menghukum. Untuk memahami makna yang sebenarnya, apakah arti dan perbedaan menghakimi dan menghukum, kita perlu pelajari. Kalau menghakimi menurut Alkitab, menghakimi adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengkritik, mengecam, menilai, atau mendiskriminasi, membuat pemisahan antara dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi berani mengatakan bahwa inilah yang salah, inilah yang benar. Dan dia menghakimi seturut dengan pikirannya sendiri. Kalau menghukum atau penghukuman artinya adalah menjatuhkan hukuman atas kesalahan yang memang dilakukan atau asas pelanggaran yang memang telah dilakukan oleh seseorang. Berarti saudaraku yang terkasih, jelas ya, ada letak perbedaan antara menghakimi dan menghukum. Paulus mengatakan jangan menghakimi. Itu yang kita temukan dalam nas ini, firman Tuhan pada minggu ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi ketika Paulus katakan jangan menghakimi, kemudian
dalam waktu yang dekat setelah dia katakan jangan menghakimi, tetapi dia menghakimi. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang kelima itu, dia menghakimi. Tetapi siapa yang dia hakimi? Yang sesungguhnya di sana tidak dapat menghakimi, hanya menghukum orang yang melakukan kesalahan, yaitu berbuat dosa, zina. Itu yang dia hukum. Berarti apa yang kita temukan? Lalu bagaimana dengan hal ini? Apakah Rasul Paulus tidak konsisten? Padahal dia sudah katakan jangan menghakimi. Tapi malah dia menghakimi. Itu mungkin pikiran kita. Atau sebagian yang memahami, membacanya. Nah saudaraku, jawabannya sungguh sederhana. Dalam firman Tuhan melalui nas ini, Paulus sesungguhnya mengajarkan untuk tidak menghakimi. Ya, karena di dalam surat 1 Korintus pasal 5 ayat yang ketiga, Paulus menghukum dan menghakimi perbuatan orang yang benar-benar nyata berbuat kesalahan. Nah, kita sudah mulai pahami antara menghakimi dan menghukum. Kalau menghukum ada prosesnya. Ada sesuatu wewenang hakim yang layak untuk menghukum. Tetapi firman Tuhan katakan jangan menghakimi. Itu yang menjadi penekanan pada minggu ibadah kita saat ini. Lalu saya ada sesuatu kisah yang dalam kisah ini menyatakan orang yang menghakimi. Ada kisah seorang kritikus seni yang sudah agak-agak lanjut usia. Belum dikatakan lanjut usia, tapi agak mengarah kepada lanjut usia. Iya. Seorang kritikus seni, dia terlalu pintar untuk menilai hasil seni orang lain. Lukisan, dia kritik itu bagaimana, dia nilai semuanya. Oh ini lukisannya begini. Nah itu tugas dia karena dia adalah seorang kritikus seni lukis. Lalu pada suatu hari ada sesuatu acara di tempat pameran lukisan. Dia diundang untuk menilai lukisan-lukisan tersebut. Tetapi ketika sampai di tempat itu, dia baru sadar dia tidak membawa kacamata. Akhirnya kita tahu Amanginang kurang penglihatan dengan jelas. Tetapi dia berusaha melihat lukisan yang sudah terpampang walaupun ada kekurangan tanpa bantuan kacamata. Dia mulai menilai, melihat dengan cara agak melotot sedikit supaya jelas dia lihat. Lukisan yang pertama, sang kritikus mengatakan ini tidak layak sebagai lukisan. Dia lihat, tidak, ini bukan lukisan, kurang. Lalu lukisan berikutnya dia lihat, ini juga kurang. Dia melihat lukisan-lukisan yang lain yang ada di tempat pameran tersebut dengan celaan. Dia mencela hasil karya orang lain dengan mengatakan tidak ada yang layak. Lalu dia melihat sebuah figura. Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa tahu figura itu kita bisa bercermin di dalamnya. Ketika dia melihat figura yang besar berwarna keemasan dan ia mendekatkan wajahnya untuk melihat, dia melihat semakin dekat, lalu dia lihat ada sesuatu lukisan yang seram, jelek. Lalu sang kritikus mengatakan, oh ini lukisan yang sangat buruk sekali. Bagaimana pelukis melukiskan ini? Buruk sekali. Lalu dia komplain dan ingin menjumpai pihak galeri. Lalu dia ingin mengatakannya. Dia selalu menggerutu katakan, saya lihat lukisan pertama, kedua, berikutnya tidak ada yang bagus. Lalu apalagi yang di tempat ini, figura yang dia lihat semakin mendekat, dia lihat, wah semakin jelek.
Semua buruk, tidak ada yang bagus. Dia mengatakan demikian. Dia memandang dan memandang sambil dia lihat, oh buruk sekali. Akhirnya dia geram. Dia sampaikan, tetapi istrinya mengatakan, sayangku, tunggu. Jangan katakan sayang. Apa yang kau lihat di figura itu adalah gambarmu sendiri. Dia tidak sadari bahwa yang dia lihat di figura itu adalah sosok wajahnya yang menyeramkan. Iya, sangat menyeramkan sekali. Itu adalah wajahmu yang kamu lihat. Kamu sabar. Nah, demikianlah dalam kehidupan seseorang, kehidupan pribadi lepas pribadi, terkadang tanpa kita sadari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita mencela, menghakimi orang lain tanpa melihat diri kita sendiri. Sama seperti sang kritikus tadi, kritikus seni. Dia mencela lukisan demi lukisan, padahal penglihatan dia yang kurang jelas. Lalu ketika dia melihat figura itu, dia, oh ini paling buruk dari segalanya. Ini jelek sekali. Padahal dia tidak tahu yang dia lihat itu adalah wajahnya sendiri. Karena dari figura itu bisa bercermin. Jemaat yang terkasih, dari cerita itu kita harusnya belajar. Berhentilah untuk memperlihatkan kebodohan kita sendiri. Amin. Ketika kita lebih sering untuk mengata-ngatai orang lain, bahkan dengan perkataan kita tanpa kita sadari kita sudah menghakimi orang lain, saudara kita dan sesama kita sudah memperbodoh diri kita sendiri. Maka marilah, jangan engkau menghakimi. Apa Tuhan katakan dalam firman-Nya? Dalam Injil Matius dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudara? Ya, selumbar itu adalah sesuatu benda yang sangat begitu kecil. Tetapi dia bisa melihat. Dia bisa melihat itu. Dia sangat mampu melihat segala kekurangan dari orang lain. Tetapi apa kesalahan dalam diri kita? Kita tidak mampu melihatnya. Balok di mata sendiri tidak dapat dilihat. Luar biasa firman Tuhan ini, Amang Inang. Ya, luar biasa sekali. Terkadang kita menilai orang tanpa kita melihat yang sebenarnya bagaimana sifatnya. Kita katakan, oh si A itu sombong. Ketika kita katakan si A sombong, kita sudah menghakiminya, dia orang sombong. Padahal belum tentu dia orang sombong. Oh si B itu orangnya pelit. Nah kita menghakimi dia pelit. Padahal sebenarnya belum tentu dia orang yang pelit. Oh si C orangnya begini. Nah jangan engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi jemaat yang terkasih, terlalu gampang memang kalau disebutkan jangan menghakimi. Tapi kita sering melihat orang yang salah, kita langsung hakimi dia. Padahal kita tidak tahu bagaimana apa penyebab seseorang itu melakukan kesalahan. Ya, kita tidak tahu mengapa dia melakukan hal itu. Maka marilah belajar. Kita harus mampu menyingkirkan ego kita, lalu merelakan hati kita untuk menempatkan Tuhan Yesus selalu di hati, supaya segala sikap-sikap yang Tuhan tidak perkenankan itu terkikis. Amin. Kita diarahkan untuk menjadi manusia baru, termasuk dalam hal menghakimi. Jangan pernah untuk menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lalu bagaimana solusinya? Kita mencoba untuk memperbaiki hati kita pribadi lepas pribadi. Ya, memperbaiki. Jangan kita melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di mata sendiri kita tidak melihat. Kesalahan orang lain kita boleh cepat langsung nilai, tapi kesalahan diri kita tidak boleh lihat. Yang artinya melalui firman Tuhan ini, mari saudaraku yang terkasih, kita katakan Tuhan adalah
satu-satunya hakim. Aku tidak mau menjadi hakim bagi sesamaku. Tapi Tuhan adalah satu-satunya hakim. Dia yang tahu mana yang benar, yang salah. Karena yang benar di hadapan manusia belum tentu itu benar di hadapan Tuhan Allah. Ya. Tapi yang sudah benar dan salah di hadapan Tuhan, dialah sang hakim satu-satunya. Kita tidak boleh memutuskannya karena kita tidak punya wewenang dengan itu semuanya. Jemaat yang terkasih, biarlah kita kembali dari rumah Tuhan ini dengan membekali hati dan pikiran kita untuk menyingkirkan kebiasaan atau bad habits itu tadi, suka menghakimi orang lain tanpa memandang kekurangan dalam diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, atas segala anugerah dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Engkau memberikan kesehatan, sukacita bagi kami semuanya. Dan kami semakin diberkati ketika Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu yang mengajari kami Tuhan untuk tidak menghakimi sesama kami. Tuhan, kami mau hati kami ini semakin baik di hadapan-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi gereja kami, gereja-Mu, keluarga kami dan masyarakat semuanya Tuhan. Melalui akhlak pikiran kami yang semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan seluruh jemaat-Mu, supaya senantiasa dalam pekerjaan kehidupan kami selalu mengandalkan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkenanlah atas doa kami dan kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk menyampaikan ucapan syukur kita bagi Tuhan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikianlah firman-Nya, maka marilah kita sampaikan ucapan syukur kita bagi Tuhan Allah. Marilah kita doakan persembahan kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami, sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua dari Jemaat GKPI Pardinggaran Resort Lumbandrang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertama sekali kami sampaikan terima kasih kepada Nusantara TV yang telah melakukan siaran langsung atau live untuk acara kebaktian kita di GKP Pardinggaran. Nah, pertama sekali kami mau sampaikan bahwa Gereja GKP Pardinggaran ini berada di Desa Sinar Sabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir. Awalnya Gereja GKP Pardinggaran ini tahun 1964 ini didirikan oleh para tokoh-tokoh atau para orang tua kita pendahulu, dan pada saat itu kebaktiannya mereka lakukan atau dilaksanakan di rumah warga atau jemaat GKPI yang pada saat itu telah mengikuti kebaktian lewat acara kebaktian GKPI. Dan pada tahun 1965 kita terdaftar resmi menjadi anggota GKPI pada bulan Mei 1965, dan di sana kita ditetapkan menjadi anggota GKPI ke-43. Nah, setelah itu kita atau para tokoh-tokoh kita terdahulu, tokoh gereja yang membangun Gereja GKP Pardinggaran, mendirikan bangunan gereja yang terbuat dari dinding papan dan pada saat itu masih berlantaikan tanah dengan atap seng. Nah, setelah itu berkembang dan berkembang seiringnya berjalan waktu. Pada tahun 1987 GKP Pardinggaran dibangun atau mulai mengadakan pembangunan gereja untuk bangunan yang permanen, hingga pada saat ini dengan beberapa kali rehab gereja kita sampai dengan kondisi atau situasi yang ada sekarang ini. Nah, itu kira-kira sejarah berdirinya gereja ini. Dan pada saat itu para tokoh-tokoh kita bekerja keras untuk mengajak para jemaat untuk mengikuti kebaktian dan berbakti kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan serta meyakini bahwa Tuhan adalah Maha Kasih, sehingga gereja kita ini secara perlahan-lahan hingga pada saat ini anggota jemaat GKP Pardinggaran ini sampai dengan 47 kakak, dan anak-anak atau para perantau daripada anggota jemaat ini telah banyak
yang sudah berhasil di perantauan sana, sehingga mereka juga turut ambil bagian di dalam pembangunan gereja kita ini dengan partisipasi sumbangan mereka. Dan pada saat ini gereja kita ini ada penetua sebanyak 6 orang yang sudah ditahbiskan dan 3 orang lagi masih calon penetua. Kita melakukan acara kebaktian di gereja kita ini setiap minggunya masih 2 kali, yaitu kebaktian dewasa dan kebaktian sekolah minggu. Dan memang melihat kondisi dan situasi pada kebutuhan masa sekarang ini, yaitu tentang kemajuan zaman ini, gereja kita juga sebenarnya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Itu ada juga berupa sound system yang kurang memadai, dan juga sebenarnya bangku-bangku gereja kita sebenarnya sangat-sangat perlu dibenahi. Demikian juga kalau kita lihat di samping sana ruang konsistori kita yang sangat minim dan sangat kecil ukurannya untuk tempat para penetua sebelum kebaktian, sangat-sangat tidak atau masih kurang layak. Demikian juga kita butuh pembangunan rumah dinas pendeta, karena kita mengharapkan gereja kita ini untuk kedepannya semakin maju. Jadi kita berharap dan harapan kita ke depan lewat penyampaian kita ini, berbagai pihak dan secara khusus seperti tadi saya sampaikan kepada anak-anak warga jemaat GKP Peninggaran yang mampu menjangkau dan melihat siaran video ini atau siaran langsung ini, mengarahkan perhatiannya ke gereja kita ini, gereja asal kita ini, gereja asal para anak rantau daripada anak-anak warga jemaat GKP Peninggaran ini. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, horas buat kita semua.